Pak Tris, pripun? Ngiras-ngiru syuting ya. Sambil foto-foto bersama-sama mempelai, monggo buat Bapak Ibu yang pengen foto dipersilakan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat dimanapun Anda berada. Sambil menanti pentasnya Mazda, saya membuat video ini teman-teman. Ini mengingatkan 2 tahun yang lalu, ini saya sudah mulai ngonten ya. Seperti ini kehidupan saya. Ini penyanyi Kediri, namanya Rina Amelia. Rina Amelia itu dulu sudah mulai terkenal sejak Eni Sagita ya. Kemudian Eni Sagita pecah, Rina Amelia karir sendiri lumayan, jadi tarifnya sudah lumayan. Karena waktu kecilnya, waktu belum terkenal sering dengan saya, dikala saya panggil ini ya dia mengenai honor manut seperti biasanya saja Om Tris. Jadi maksudnya Mbak Rina Amelia itu ingat, jadi waktu masih belajar dulu. Tetapi saya sebagai seorang yang belajar profesional, karena dia juga sudah punya nama, jadi tetap saya honori apa adanya ya, karena apalagi rumahnya Kediri. Kemudian teman-teman seperti ini, jadi mungkin video-video saya sedikit ada manfaatnya ya. Seperti ini namanya backlight, sama dengan wayangan teman-teman. Jadi dikala ada panggung, padahal ini mewah acaranya, kemudian itu ada nantang sinar ya. Mestinya di belakang panggung itu, di belakang geber itu harus diberi terpal atau yang tebal sehingga tidak tembus cahaya. Makanya gambarnya ini sangat putih sekali. Maka kalau Anda nanti punya hajat, tempat-tempat seperti tempat hiburan seperti ini harus mendapatkan perhatian. Ini kalau tidak diediting betul, video ini gelap, hitam pekat ya, ini pentingnya. Jadi pentingnya kalau ada seperti ini, kadang-kadang ini disepelekan, hanya diberi geber tipis, akhirnya tembus cahaya menghadap sinar seperti ini ya. Begitulah teman-teman, sedikit-sedikit saya ingin berbagi, mungkin ada manfaatnya bagi Anda ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan dalam video ini, intinya begini teman-teman. Jadi dulu kan saya bilang bahwa seni itu harus bakat ya, bahasanya yang mudah begitu. Kemarin dikala saya mencari informasi, mengkonten seseorang, ternyata dia tidak paham betul, jawabannya hanya normatif. Jadi kalau misalnya begini, misalnya Mbak Niken Salindri itu kan sudah dinyatakan bahwa ayahnya adalah seorang dalang ya. Ayahnya seorang dalang, kemudian ternyata terahnya memang terah kesenian. Sekarang yang menjadi tanda tanya besar itu kan Mas Akbar dan Mas Badar. Ayah bundanya kan tidak berkecimpung seni sama sekali. Kemudian apakah bisa langsung seperti itu? Saya menelusuri, saya sudah berapa bulan yang lalu baru ingat ketemu ya salah satu saudara dekatnya ya. Saya kebetulan ngomong-ngomong. Nah, ini teman-teman yang perlu disampaikan pada Anda. Jadi saya ini kan orangnya selalu penasaran gitu loh. Ya kebetulan ternyata tidak sengaja di sebuah tempat tuh ketemu ya. Ngomong-ngomong ternyata masih saudara dekat ya. Terus kemudian saya tanya, iya Pak Barok dan Bu Fitri itu kan seingat saya tidak pernah berkecimpung. Bahkan kakeknya sendiri malah cenderung religi ya. Kemudian dari mana? Kemudian dia bercerita, Om Tris kan harus ingat bahwa Mas Akbar ini kan terahnya juga dari Jawa Tengah, Jogja atau Solo, saya lupa ya. Ingat saya itu memang ada apa ya, ada dari nenek moyangnya yang keberapa gitu. Itu juga seniman ya, juga seniman besar. Tapi masih
ya keturunan ya kan, Mas Akbar itu terah ya, terah Raden ya gitu ya. Dan bahkan menurutnya namanya kalau nggak salah juga ada Akbarnya gitu loh. Jadi tidak sengaja memberi nama Akbar, ternyata itu teman-teman yang saya terima ya. Jadi bahwa menurut orang yang mendalami agama Islam misalnya, bahwa di dalam agama Islam adanya garis nasab, garis keturunan gitu teman ya, garis keturunan. Kemudian menjelaskannya begini, saya dulu pernah mendapat informasi, mudah kalau salah dikoreksi ya teman-teman. Jadi namanya mbah-mbah itu kalau berdoa kan untuk diri sendiri, keluarga dan keturunan. Jadi akhirnya mungkin nasab daripada moyangnya Mas Akbar itu ke Mas Akbar dan Mas Badar, tidak ke yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi ada namanya garis nasab, garis keturunan. Kalau yang lebih rodok keren itu kan genetika ya. Jadi keturunan dari pembawaan dari garis genetika seperti itu. Ku pandai. Itulah teman-teman tentang Mas Akbar yang banyak ditanyakan orang. Karena kalau Mas Akbar dan Mas Badar ini dalang-dalang yang biasa, mungkin tidak terlalu banyak orang yang bertanya. Itu yang bisa saya dapatkan tentang benar dan tidaknya ya. Yang penting ini sebagai informasi saja, bahwa orang yang berkesenian seperti itu, banyak orang, banyak yang mempercayai ada faktor garis keturunan atau garis nasab. Makanya kemudian kalau di sekolah-sekolah modern ya, dikala anak itu masuk sekolah, itu mesti ada tes bakat dan minat ya. Tes bakat dan minat itu mengenai tes IQ. Nah, kemudian tes IQ itu ada yang menggunakan IQ, kecerdasan kuesioner, kecerdasan kuesion, kemudian ada SQ, kecerdasan tentang misalnya tentang seni. Apa gunanya? Apa gunanya? Jadi untuk menentukan jurusan dan mungkin untuk menentukan ekstrakurikuler, biar anak nanti mendapatkan pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemarin saya bertanya kepada teman saya, sebenarnya benar kok bahwa kecerdasan berkesenian itu termasuk otak kiri. Iya, memang benar SQ itu, tetapi tidak absolut. Tidak absolut artinya manusia itu tidak dikotak-kotak menjadi otak kanan dan otak kiri gitu loh teman-teman. Jadi tetap bahwa berkesenian tetap ada kaitannya dengan otak kanan ya. Bahwa orang berkesenian kan selain pandai membidik nada, pandai membidik suara, pandai menirukan, pandai menyanyi, pandai menari, juga harus dibarengi dengan kecerdasan fashion. Artinya dia harus punya kecerdasan yang lain. Misalnya seperti seorang dalang, selain mendalang pinter suluk, pinter memainkan wayang, juga harus pandai merangkai kosakata, pandai membuat strategi biar penonton tetap bisa melihat, biar tetap disenangi. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ini kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau ada kurang, tolong dilengkapi, karena saya menyadari bahwa sebagai konten kreator saya punya keterbatasan, tetapi saya punya kewajiban untuk sedikit pun menyampaikan kalau itu memang ada manfaatnya. Sekali lagi teman-teman yang jago-jago yang memahami tentang video saya, tolong diberi masukan kalau saya salah, diingatkan kalau saya dibenarkan bahwa video saya ini memang video untuk edukasi, juga hiburan, yang jelas untuk diskusi-diskusi, sehingga kita semakin lama semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pengalaman dengan diskusi di video ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.